borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Maafmu hanya gincu. Takutkah kita terganggu konsentrasi dalam pengajian hanya karena ada pedagang es teh yang bergelut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras9 Channel. Apa kabar? Apakah di wilayah saudara-saudara juga musim hujan? Ya, ternyata Jakarta juga musim hujan dan kapan waktu kami dari Jogja juga musim hujan. Makanya saya tidak pakai peci karena rambut masih basah. Kenapa kehujanan? Karena penting untuk mendatangi satu tempat biarpun payung tidak ketemu tetap jalan, maka resikonya rambut basah. Dan kenapa jualan es teh di saat kondisi sedang dingin dan gerimis mengucur? Yaitu sama karena ada kepentingan untuk mencari nafkah. Disitulah nilai perjuangan. Kalau jualan es di tengah siang bolong yang panas, itu sudah lumrah dan insya Allah mudah lakunya. Tetapi kalau ada seorang penjual es dalam kondisi dingin, bahkan gerimis pula, di situ kita bisa melihat dengan mata hati kita. Kita mesti peka. Saking gak lakunya dia dagang seperti itu. Untuk apa dagang capek-capek keliling di tempat pengajian jikalau sudah laku? Untuk apa dagang capek-capek kalau uang sudah memenuhi saku? Semestinya kesanalah kita melihat ketika ada saudara kita yang oleh Allah diberikan tugas untuk menjadi pedagang. Janganlah lantas di antara kita yang kebetulan diberi amanah sedikit untuk duduk di atas panggung lalu menyampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya atas saudara kita yang lain yang dengan ikhlas nerimu peran sebagai pedagang kecil. Tak ada yang rendah dan tak ada yang hina karena semua itu adalah perjuangan dengan mencari nafkah yang halal. Penceramah pun tidak sedikit yang sebenarnya menjadi profesi. Bukan dalam konsepsi dakwah. Terus terang saja, saya pernah juga terlibat dalam satu organisasi yang isinya itu bermerek dakwah. Padahal ya terus terang saja, golek gawean, golek rezeki. Tidak murni karena ada satu yang perlu kita sampaikan, lalu kita sampaikan, walaupun tak ada yang ngamplopi. Jadi kita jujurlah di dalam hal ini. Halnya kok jadi langsung ngegas, harus kupluan biar nggak ngegas. Aduh ya Allah, para pemirsa sekalian, mohon maaf saya itu tidak tahan ya. Dari semalam saya mikir-mikir ketika saya baca kolom komentar, ada juga yang menghendaki Aras9 mengupas tentang persoalan Kang Miftah itu yang sedang ramai. Sebenarnya sudah 2 kali kami mengulas beliaunya. Itu pertama ya ketelisut lidahnya mengupas tentang amaliyah yang masih berjalan di NU yang dalam tanda petik juga diolok-olok. Kedua berkenaan dengan wayang yang terlalu artifisial dan itu juga bisa menimbulkan keretakan antar suku. Karena wayang itu seni yang simbolik, ini terlalu verbal dan tidak perlu saya ulas karena sudah pernah kami ungkap. Sekarang fokus kepada persoalan pedagang es teh. Walaupun Kang Miftah sudah minta maaf, tetapi ada juga yang mengatakan maafmu hanya gincu. Wih, ngegas lagi, ngapunten. Sungguh saya tidak tahan ya. Bahkan beberapa kali nonton videonya saya netes air mata. Saya pernah juga menjadi pedagang kaki lima, keliling dagangan minuman. Mungkin Anda sekarang pernah melihat Hydro Kuku. Saya dulu pernah menjadi, walaupun posisi saya saat itu adalah sebagai bagian dari agen yang dipercaya oleh sebuah PT ya, Kalbe lah gampangannya. Tetapi di dalam pemasarannya tidak mudah. Saya dorong-dorong troli. Ketika tidak ada satupun yang membeli, bagaimana perasaan kita? Begitu juga dengan pedagang es teh itu. Namun untuk lebih jelasnya
sebaiknya kita simak dulu atau simak kembali persoalan yang sedang viral tersebut. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Saya yakin Anda yang melihat Bapak pedagang es teh itu dengan hati yang jernih, maka kita akan melihat dia seorang pejuang yang di dalam kondisi dingin dia menjual minuman dingin. Inilah nilai jual. Sekali lagi, kalau jualan es di tengah siang yang panas, itu sesuatu hal yang biasa dalam kondisi dingin. Mestinya ada kepekaan di sana, bukan digoblok-goblokin. Sekali lagi, walaupun sudah minta maaf, tapi ini menjadi catatan. Kenapa? Karena itu disampaikan di panggung ceramah. Yang konten besarnya itu acara sholawatan, yang dihadiri tokoh-tokoh. Ada Kiai, Gus, kemudian ada Habibnya itu dari bin Yahya yang saya baca dari situs media online. Apakah pantas menyampaikan hal itu? Ya tentu tidak pantas. Tetapi kenapa kemudian saya juga ikutan mengulas hal ini? Semoga dengan hal ini menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, yaitu tadi ketidakpantasan. Kedua, mungkin ini cara Allah. Kalau kita melihat secara sofistik, mungkin ini cara Allah untuk menaikkan derajat sang penjual es teh ini. Yang dengan demikian kemudian seorang Kang Miftah yang terkenal, yang pejabat negara hari ini, itu datang ke rumah beliau untuk meminta maaf. Kemudian banyak sekali respon positif, bahkan ada yang mau mengumrohkan sampai 2 orang. Ada respon-respon yang sampai datang ke rumah beliau. Satu sisi, ini mungkin cara Allah untuk menjadikan sang bapak yang ikhlas berdagang ini dinaikkan derajatnya. Walaupun di lain sisi, tentu kita tidak bisa menerima. Berapa Pak penghasilan pedagang es? Itu dijual 5.000 umumnya. Dan saya lihat di videonya juga yang diwawancarai oleh TV itu 5.000. Kalau cup seperti itu modalnya setidaknya 2.000 atau 2.500. Anggaplah 2.000 dijual 5.000, untungnya adalah 3.000. Kalau laku 10 cuma 30.000 Pak. Bukan 30 juta sebagaimana para penceramah umumnya. Maka jarang sekali saya menggunakan diksi dakwah dalam panggung-panggung ceramah. Karena saya memuliakan kata dakwah itu sendiri. Sepengetahuan saya, konsepsi dakwah sudah diatur oleh Allah. Sebagaimana firman yang diabadikan dalam Al-Quran ketika memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini Allah menggunakan diksi ud'u. Kata dasarnya dakwah, da'a yad'u da'watan. Artinya menyeru. Itu dengan cara yang baik. Padahal bagaimana Nabi Musa diperintah oleh Allah mendakwahi seorang Fir'aun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jika terjadi perdebatan, maka kita harus ahsan, harus lebih baik. Mulianya Allah menggunakan kata yang abadi di Al-Quran dengan diksi dakwah. Maka saya tidak sembarang menggunakan kata dakwah yang apabila dakwah ini dijadikan fa'il, yaitu da'i. Saya cenderung menggunakan kata penceramah. Kenapa? Karena sekali lagi saya pernah masuk atau dimasukkan dalam organisasi yang berjuluk dakwah itu, tapi ujungnya tidak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya. Kata yang sering saya gunakan adalah tabligh atau mungkin penceramah atau berceramah, karena konsepsinya
Tidak merendahkan, tapi ini penting, tapi setidaknya tidak memiliki konsekuensi yang berat seperti kata dakwah. Balligh minni walau ayatan. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walau ayatan, walaupun itu hanya satu ayat. Maka tahu satu ayat pun ya sudah ceramah. Kemudian juga saudara-saudaraku sekalian, dari semua yang terjadi ini, bukan maksud kami untuk mengajak kita membenci Kang Miftah, tetapi bagaimana kita berusaha menjadikan sebuah panggung yang disebut panggung dakwah atau ceramah itu benar-benar berisi kebaikan, tidak sekedar entertaining. Jujurlah, selama ini panggung-panggung yang disebut dakwah, selawatan dan sebagainya itu tidak sedikit yang secara substansi hanya sebagai sebuah hiburan, entertaining. Bagaimana menjadikan dakwah sebagaimana konsep yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dengan semua ini, semoga Allah memberikan kesadaran bagi kita semua. Dan saudara-saudaraku sekalian, saya sangat tertarik dengan satu tulisan Cak Non atau Mbah Nun, yang inti dari tulisan beliau itu mirip-mirip dengan peristiwa yang terjadi di Magelang beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan Gus Miftah dan pedagang es teh tersebut. Kalau diperlukan, mungkin juga baik, pada lain kesempatan saya akan bacakan tulisan Cak Non yang begitu menyentuh hati, yang di sana menggambarkan seorang tukang bakso dan sejumlah para santri yang sedang mengaji bab khauf, bab takut. Seperti apa takut? Takutkah kita hanya mendengar dentingan bunyi tukang bakso, ting 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 ting? Takutkah kita terganggu konsentrasi dalam pengajian hanya karena ada pedagang es teh yang berkeliling? Disinilah substansi dakwah menurut hemat saya. Mohon maaf apabila ada satu hal yang tidak berkenan di hati Anda dari apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.